Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 29 Januari 2023, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka penguatan spiritualitas tuagama Klasis Kota Ambon, maka tim pelaksana akan melakukan sehari berkorban pada hari Minggu 5 Februari 2023 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Karena itu, mohon dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat. Penerimaan kolekta Minggu 22 Januari 2023 pukul 09.00 WIB sebesar 17.959.000, syukur sebesar 6.339.000, persepuluhan sebesar 2.364.000, dan sarana fisik sebesar 792.000. Penerimaan kolekta Minggu 22 Januari 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.180.000, syukur sebesar Rp2.058.500, persepuluhan sebesar Rp640.000, dan sarana fisik sebesar Rp819.000. Kebaktian Minggu 29 Januari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Apitulei K. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nasaret dan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. Pembacaan Alkitab dari Matius 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Quilite De Vretes dan Olivia Taberima. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 194 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 29 Januari 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta
NJ Rutu Melesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Berjumpa lagi di tempat ini. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Mari dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah kita mulai ibadah ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara jemaat. Angkat pujian bagi Tuhan dengan melakukan nyanyian GPM nomor 29. Pujian dan penyembahan kami angkat bagi Tuhan. Suara yang merdu
sekali lagi kami angkat pujian bagi Tuhan dengan melakukan nyanyian GPM nomor 40. Tiup tahuri pukul tifa toto buang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita angkat Mazmur puji-pujian bagi Allah secara berbalas-balasan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan ayat genap akan dibacakan oleh saudara-saudara sekalian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan kambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan melakukan nyanyian GPM nomor 32 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan dengan tifa dan gong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, dengan meyakini sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, maka marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita mengaku seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita.
Kita angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 51. Tuhan, Kau tahu diriku lemah. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalanku. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Saudara-saudaraku, dalam doa kita yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, dalam upaya kita untuk membuka setiap lembaran dari hidup kita, percayalah saudara-saudara, bahwa Allah mengetahui siapa kita. Karena itulah naikkanlah segala gumulmu kepada Allah. Mintalah Dia untuk menuntun perjalanan hidup kita di lembaran yang baru ini. Saudara-saudara diminta untuk berdoa secara pribadi untuk mengaku segala dosa-dosanya di hadapan Allah. Tuhan, Kau tahu diriku lemah. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalanku. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku sungguh betapa selama ini kami belum mampu untuk membangun relasi kami yang baik dengan Engkau, dengan sesama kami, tapi juga dengan bumi ciptaan-Mu. Kami mohon ampun untuk segala kekurangan kami, kelalaian kami, kesalahan kami, dan dosa-dosa kami yang kami lakukan secara sadar maupun tidak. Dan kami percaya di dalam kemurahan-Mu Bapa, kami telah ditebus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beta undang berdiri sebagai tanda kesiapan saudara-saudara yang telah dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengaku segala dosanya dan mau hidup pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, meskipun jalan-jalan yang harus kita tempuh itu adalah jalan-jalan via dolorosa. Saudara-saudaraku, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 260 bait 1 dan 2. Bernyanyi puji Tuhan-Mu.
Saudara jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tong ada dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman, kita ada dalam doa bentuk nyanyian yang dibawakan oleh solois. Siapkanlah
Bacaan Alkitab kita terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Dan bacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dari judulnya, Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Pada tahun 2022 kemarin, menurut indeks kebahagiaan dunia, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau ketemu search di Google, negara yang diklaim paling berbahagia di dunia itu adalah Finlandia. Lalu negara kedua dan ketiga itu ditempati oleh Denmark dan Swiss, Bapak Ibu. Dalam jajaran-jajaran negara yang diklaim sebagai negara yang paling berbahagia di dunia, ada dua negara Asia Tenggara, yaitu negara Singapura yang menduduki peringkat ke-32 dan kemudian diikuti oleh Thailand yang menduduki peringkat yang ke-53. Lalu ketong tanya, kalau begitu Indonesia ada di peringkat keberapa? Jangan-jangan Indonesia ini bukan negara yang bahagia di dunia. Ternyata saudara-saudaraku, Indonesia berada di peringkat ke-80 menurut indeks kebahagiaan dunia di tahun 2022. Lalu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari laporan BPS secara internal juga dilakukan penilaian kira-kira provinsi yang paling berbahagia di Indonesia itu ada di provinsi mana. Lalu kemudian dikemukakan datanya bahwa ternyata provinsi yang paling berbahagia di Indonesia yaitu adalah Maluku Utara. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang tinggal di Maluku Utara. Kalau yang selama ini ada mengungsi di Maluku lebih baik balik ke sana kapan? Sebab di sana lebih berbahagia. Lalu Maluku sendiri ada di posisi yang keberapa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Ternyata Maluku ada di posisi yang ketiga. Jadi katong masuk dalam ranking 3 besar. Sing usah khawatir. Katong ternyata masih bahagia. Jadi jangan menyingkir kemana-mana. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu orang mulai bertanya-tanya berdasarkan kriteria apa pemerintah atau dunia ini mengklaim ada negara yang bahagia, ada negara yang kurang bahagia, ada negara yang tidak berbahagia.
Ternyata cari begini ada 3 kriteria utama. Yang pertama berdasarkan kepuasan hidup, yang kedua didasarkan pada perasaan, dan yang ketiga didasarkan pada makna hidup. Dan survei itu dilakukan bukan hanya 1 kali dalam setahun, 3 kali secara turut-menurut dilakukan ya, untuk menemukan indeks kebahagiaan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kadang-kadang beta bertanya begini Bapak Ibu, apakah bisa di GPM juga diberlakukan hal yang sama? Apakah mungkin juga kita bisa mengukur indeks kebahagiaan dari jemaat-jemaat yang ada di gereja Protestan Maluku? Beta bercanda saja Bapak Ibu, tapi maksudnya mungkin dengan cara itu kita didorong untuk menghasilkan sebuah kebahagiaan yang berkualitas. Terjadi persaingan di jemaat-jemaat secara sehat untuk menghadirkan kebahagiaan yang berkualitas, yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang teologis. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang menjadi tujuan manusia adalah mengalami kebahagiaan. Kalau ketong coba-coba cari di kamus Bapak Ibu, kata kebahagiaan itu dia berasal dari kata bahagia, dan dia punya arti itu suatu keadaan atau suatu perasaan senang, tentram, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Tapi kalau kebahagiaan itu sendiri adalah sebuah kondisi di mana manusia merasakan kesenangan, manusia merasakan keberuntungan, manusia merasakan kemujuran hidup, tapi juga ketenteraman hidup yang bersifat lahir maupun batin Bapak Ibu. Lalu kalau ketong coba cari-cari di Merriam-Webster Dictionary, kata happiness itu berasal dari kata happy yang berarti juga kesenangan atau perasaan senang. Sedangkan happiness itu sendiri menuju pada kondisi kesejahteraan, kegembiraan, dan kepuasan diri. Jadi dari sisi terminologinya yang didasarkan pada kamus-kamus yang tadi saya bacakan kepada saudara sekalian, maka sebenarnya kebahagiaan atau berbicara tentang kebahagiaan itu dia sekurang-kurangnya mencakup 4 hal atau 4 dimensi, yaitu perasaan yang senang, perasaan yang nikmat, perasaan yang tentram, dan perasaan yang serba berkecukupan dari sisi material. Nah, saya rasa karena pemahaman yang demikian ini, maka sing salah beta dan mbak saudara menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, sebagai cita-cita, sebagai harapan, sebagai impian dari tujuan hidup kita atau impian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dari sisi psikologi beta baca Abraham Maslow, dia pernah bilang begini, kebahagiaan itu adalah ketenangan batin dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok, mulai dari kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, tapi juga kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya di mana saja dia ada. Tapi orang-orang filsafat seperti Plato, dia bilang begini, gerakan jiwa untuk meraih kebahagiaan dan keutamaannya sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang ada di luar manusia, yaitu sesuatu yang bersifat transenden, yang dalam bahasa teologinya itu disebut dengan Tuhan. Sedangkan gerak jiwa atau gerak asah
yang mengarah kepada segala sesuatu yang bersifat fisik atau material, sebenarnya memasung jiwa kita dalam kegelisahan dan kehampaan hidup, dan menggiring kita pada kebahagiaan yang bersifat semu adanya. Karena itu Bapak Ibu, para filsuf, kalau ketong pakai bahasa teologi, sebenarnya dia mau bilang begini, orang yang berbahagia itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang cari Tuhan, orang yang berjalan pada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu dalam kekristenan hari ini ketong dikritik oleh Yesus. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 12. Yesus menawarkan sebuah kebahagiaan yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Kalau selama ini kita mengukur kebahagiaan dari kepenuhan-kepenuhan materi, kepenuhan-kepenuhan kuasa, kepenuhan-kepenuhan takhta, maka Yesus malah berpikir sebaliknya. Bahkan dia malah menegaskan orang yang susah dan orang yang malang itu juga adalah orang-orang yang bahagia. Ini sesuatu yang kontroversial Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Dan mengapa Tuhan Yesus bilang begitu? Apa latar belakang historis dari teks ini yang membuat Yesus harus berkata seperti itu? Apakah itu berarti bahwa katong perlu mencari harta benda, katong perlu mengumpulkan akang, katong perlu mencari takhta, katong perlu meraih kekuasaan dan lain sebagainya? Nah, katong akan tiba pada kesimpulan seperti apa di akhir dari khotbah ini. Tapi izinkan saya untuk membawa Bapak Ibu belajar sedikit sebenarnya ada konteks apa di balik penulisan Injil Matius ini, sehingga si penulis mengutip kata-kata Yesus yang cukup keras untuk menyadarkan orang-orang Kristen pada masa itu tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ketong belajar Injil Matius itu, dia ditulis sekitar tahun 60 sampai 100 Masehi. Dan tepatnya setelah terjadi pembakaran Bait Allah di kota Yerusalem. Lebih tepatnya lagi pada tahun 75 sampai 80 Masehi, dan itu terjadi di Syria, di yang luar biasa, yaitu kota Antioquia, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Nah, Antioquia ini merupakan salah satu kota ketiga yang terbesar di Kekaisaran Romawi di samping Roma dan Alexandria. Pemimpin Antioquia itu adalah seorang gubernur yang ditunjuk oleh seorang kaisar. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam struktur masyarakatnya, ternyata di kota Antioquia itu ada dua kelompok masyarakat yang punya peran yang signifikan, yaitu kelompok elit dan kelompok yang bukan elit atau kelompok yang non-elit. Kelompok elit ini atau kelompok menengah ke atas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ini orang-orang dengan jumlah atau dari sisi kuantitasnya sangat sedikit, tapi dong sangat menentukan di kota ini. Mengapa? Karena mereka yang mengendalikan kekayaan, tapi juga mereka yang mengendalikan kekuasaan politik kekaisaran pada waktu itu. Pada struktur ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dominasi kelompok elit ini sebenarnya dia bertumpu pada kemampuan mereka untuk menguasai bidang ekonomi dan politik, termasuk kekayaan terutama tanah Bapak Ibu dan saudara-saudara, serta reputasi di dalam masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab untuk memerintah di kota Antioquia Bapak Ibu, gubernur biasanya bekerja sama dengan kelompok elit ini Bapak Ibu. Pembagian-pembagian tugas biasa dilakukan juga dalam jejaring dengan kelompok ini. Dan menurut data yang saya baca, dalam kaitan dengan itu kadang-kadang hukum juga bisa diperjualbalikan. Tidak hanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan yang hebat, dong itu diperlakukan secara baik
dengan spesialnya. Sedangkan orang-orang kecil diterlantarkan, saudara-saudaraku. Pada posisi yang lain, kelompok non-elit ini diperlakukan dengan cara yang sangat tragis. Lalu katong tanya siapa gerangan mereka? Dong itu adalah para pedagang kecil, para pengrajin. Mereka itu juga adalah kaum buruh, kaum budak, penjual makanan, penyedia transportasi, dan lain-lain sebagainya. Dong ini kadang-kadang kerja di dok-dok kapal, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di proyek-proyek bangunan, di ladang-ladang yang dimiliki oleh kelompok elit ini. Dan supaya bisa bertahan hidup, kadang-kadang dong bekerja harus sedemikian kerasnya. Bahkan dong harus mencuri dan mengemis supaya dong bisa hidup dengan tentram. Di antara kelompok yang non-elit ini ada orang-orang sakit di situ, ada orang-orang buta, ada orang-orang yang lumpuh, ada juga penderita-penderita kusta. Ya, orang-orang yang dimarginalkan ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Dan mereka ini punya tenaga yang biasanya dikuras oleh kelompok elit. Lah kalau dong gadai dompung tanah, kemudian dong seng mampu untuk membayar gadaiannya, maka dong punya ladang, dompung tanah itu diambil alih oleh kelompok elit. Lah kalau dong dipekerjakan oleh kelompok elit biasanya dengan standar yang paling rendah. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, konteks inilah sebenarnya yang menjadi latar belakang mengapa Tuhan Yesus atau mengapa kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Yesus ini dipakai oleh penulis Matius untuk melakukan transformasi kehidupan dari jemaat Tuhan yang ada di Antioquia pada waktu itu. Konsep kebahagiaan yang tidak hanya berfokus pada materi, pada kuasa, pada takhta, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Konsep kebahagiaan yang tidak hanya berpusat pada diri sendiri. Dan Matius sendiri berharap supaya orang-orang Kristen tetap memiliki integritas diri, tetap mempertahankan identitasnya sebagai para pengikut Yesus. Meskipun taruhannya adalah mereka harus menderita. Dan berkaitan dengan hal itu sebenarnya cuma ada dua nilai menurut saya yang paling penting di dalam teks ini yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, berdasarkan konteks Antioquia ini, Matius 5 ayat 1 sampai 12 memang adalah sebuah kritikan yang sangat keras bagi orang Kristen di waktu itu, tetapi juga kita di masa kini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Sebab bagi penulis, kalau ketong berada dalam situasi seperti itu, maka ujung-ujungnya ketong hidup akan hancur. Karena itu bagi penulis, kebahagiaan itu sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki takhta atau kuasa. Memang semua itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Seng ada orang yang bisa hidup tanpa uang, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tapi bukan itu yang menentukan kebahagiaan kita yang sejati. Semua itu penting adanya jika kita bisa memperolehnya dengan cara-cara yang baik dan kita bisa menggunakannya juga dengan cara-cara yang elegan, yang berguna bagi kepentingan orang banyak. Karena itu hal pertama yang ditekankan dari Matius ini adalah kebahagiaan yang sejati itu dia melampaui materi, dia melampaui harta, dia melampaui kuasa, dia melampaui takhta. Karena itu katong seng perlu mentuhankan dia. Katong seng perlu mengejar dia seperti mengejar bintang di langit
Atau katong sempro mencari dia seperti mencari mutiara di laut. Lalu katong menyikut-nyikut orang lain. Katong menyingkirkan orang lain. Katong menghancurkan hidup orang lain. Katong menjual orang lain. Katong merusak nama baik orang lain. Katong mempertaruhkan keluarga kita untuk mendapatkan segala-galanya. Seolah-olah kebahagiaan kita hanya ditentukan oleh semua itu. Matius bilang bahwa kebahagiaan yang sejati itu bersumber dari relasi kita yang intim dengan Tuhan Allah. Kalau kita memiliki relasi yang baik, maka dalam segala musim hidup kita, bahkan di saat katong berada dalam titik yang paling terendah dalam hidup kita, ketika segala sesuatu itu diambil dari kita, maka katong akan tetap bahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tapi kalau hati kita hanya terpikat pada harta dan takhta, pada kekayaan dan kuasa, maka Matius mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu hanya bersifat fana dan sementara. Pada waktu dan musim tertentu kita bisa kehilangan segalanya. Itu nilai pertama yang katong pelajari dari teks ini. Nilai kedua yang menarik dari teks ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, teks ini sebenarnya juga mau mengingatkan kita bahwa perbedaan-perbedaan kelas dalam kehidupan kita kadang-kadang mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Kebahagiaan yang terjadi itu menurut Matius apabila struktur-struktur sosial dan politik itu dia seng ada. Bisakah demikian Bapak Ibu? Karena itu Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-7 sampai 9 Matius bilang orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang bawa damai, itu adalah orang-orang yang bahagia, bukan orang yang punya kekayaan, orang yang punya kuasa, orang yang ada di level menengah ke atas dan lain sebagainya. Struktur-struktur sosial dan politik yang ada kadang-kadang menciptakan ketegangan-ketegangan hidup dan membuat kita tidak bisa berelasi dengan baik sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah setara adanya. Orang-orang yang murah hati, orang-orang yang bawa damai, orang-orang yang suci hati itu orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan untuk dong hidup. Orang-orang yang tidak menggunakan kekerasan untuk dong hidup. Orang-orang yang tidak menggunakan pengaruh dan prestise supaya dong hidup. Orang-orang yang tidak mengandalkan kekuasaan supaya dong hidup dengan orang lain. Dan biasanya Bapak Ibu, menurut kita manusia itu cenderung mengandalkan semua itu. Dan manusia yang paling ideal menurut kita adalah manusia yang punya segala sesuatu, manusia yang tahu segala sesuatu, dan manusia yang bisa bikin segala sesuatu. Ini kebahagiaan menurut ukuran-ukuran umum atau menurut ukuran kita. Namun demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa yang ideal bagi kita itu ternyata dibalik secara revolusioner oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau berbahagia bagi Yesus harus siap untuk melepaskan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Memang Matius mau kritik hubungan masyarakat yang tadi, yang tidak menjunjung tinggi kesetaraan hidup bersama di antara sesama manusia, tetapi juga antara manusia dengan ciptaan yang lain. Dan Matius mau supaya orang-orang Kristen di waktu itu dan juga kita di masa kini disadarkan bahwa paling penting kalau bisa katong hidup saling mengasihi, bahkan dalam strata sosial yang beragam seperti tadi, harusnya katong gunakan untuk meminimalisir sikap-sikap yang diskriminatif. Katong harus bisa hidup saling menopang antara satu dengan yang lain.
Katong harus bisa berbagi kasih antara satu dengan yang lain. Kalau tidak, maka menurut Matius, struktur-struktur sosial seperti itu memang sebaiknya tidak ada. Karena dia hanya menciptakan diskriminasi yang melahirkan ketidakbahagiaan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini GPM pada setiap jemaat-jemaatnya ditantang untuk menjadi gereja yang berbahagia, supaya gereja ini bisa bertumbuh secara kuat hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Tapi katong harus selalu ingat bahwa kebahagiaan yang sejati itu memang dia selalu ditentukan oleh harta dan takhta, Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi saya mau ingatkan, jangan menjadikannya sebagai Tuhan yang menentukan hidup kita. Kebahagiaan yang sejati itu justru terletak dalam relasi kita dengan Allah yang sejati. Kalau katong pun relasi dengan Allah itu baik, katong bisa menciptakan relasi yang baik dengan sesama, tapi juga dengan bumi yang diciptakan oleh Allah untuk kita hidup. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kita miliki karena anugerah Allah itu, biarlah kita gunakan untuk kemuliaan Allah, supaya katong bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Tete manis berkati Bapak Ibu semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, saudaraku, untuk merenungkan firman yang baru saja disampaikan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari nyanyian GPM nomor 68 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan pelita hati. Firman-Mu Tuhan pelita hati, penunjuk jalan menuju surga. Firman-Mu Tuhan terang hidupku, dalam terangnya aku bahagia. Firman-Mu Tuhan benar selalu, pemberi semangat, pelipur duka. Firman-Mu Tuhan tuntun hidupku, dalam terangnya aku bahagia. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri dan mari kita mengaku iman rasuli kita secara bersama-sama di hadapan Allah dan manusia, dan biarlah kita berkata demikian. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan saudaraku, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois kita, Huilete de Fretes.
Terima kasih Huilete, lagu yang membawa kedamaian di hati kita. Tete manis berkati Huilete dan keluarga selalu. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam persembahan syukur.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan seluruh persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena atas berkat yang Engkau berikan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan dalam kebaktian ini Tuhan, kami telah memberi sebagian dari berkat yang Engkau nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami, baik lewat pekerjaan bahkan usaha kami dari hari lepas hari. Berkenan Tuhan, terimalah, kuduskanlah dan berkatilah seluruh persembahan kami ini, agar tetap menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi berkat bagi kami untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois kita Olive Tabirima. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan. Padamu ku percaya, biarlah menjadi penguatan bagi kita. Sebagaimana tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita diajak untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, yang adalah sumber sukacita yang sejati bagi kita. Kiranya lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja.
hidupku. Terima kasih Usi Olive, pujian yang sangat menguatkan kami untuk memaknai hidup di dalam Tuhan. Teteh manis berkati Usi Olive dan keluarga selalu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita tenang, kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dari hari lepas hari, ya Allah Bapa kami yang baik. Kami sungguh menyadari jika bukan karena Engkau yang memberi kami kekuatan untuk memulai lembaran demi lembaran dalam perjalanan 2023 ini, maka kami tidak akan pernah mampu untuk melangkahkan kaki kami hingga di saat ini. Tapi sungguh Tuhan Allah, di penghujung bulan pertama tahun 2023 ini, kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan. Dangke banyak-banyak Tuhan Yesus. Bapa yang memberi hidup, Bapa yang memberi kami sukacita, Bapa yang memberi kami kesabaran, Bapa yang memampukan kami untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang datang silih berganti. Hari ini kami semua belajar bagaimana meletakkan hidup dan keyakinan kami kepadamu. Bukan mengikat hati kami pada tumpuan-tumpuan materi, pada harta dan takhta yang fana adanya. Kami tahu bahwa semuanya itu juga adalah anugerah dari Allah. Kami harus berjuang untuk mendapatkannya. Sebab tidak ada orang yang bisa menjalani hidupnya dalam berbagai dimensi jika tidak didukung dengan materi-materi yang Tuhan anugerahkan itu. Namun ajarilah kami Tuhan untuk meraihnya dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk juga menggunakannya dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, biarlah menjadi berkat bagi hidup kami secara pribadi, dan ingatkan kami bahwa di tengah kelimpahan hidup yang kami miliki, ada berkat yang Tuhan sisipkan untuk kami bagikan dengan sesama yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan Allah, biarlah materi dan kuasa itu tidak membuat kami menjadi orang-orang yang hanya individualis, bahkan orang-orang yang imperialis, menjajah sesama kami, menyingkirkan sesama kami. Ajari kami Tuhan Allah untuk selalu mau berbagi, meskipun apapun yang kami bagikan itu mungkin hanya sedikit dari begitu banyak anugerah yang Engkau beri. Kami mau berdoa ya Allah bagi kami yang masih terus berjuang untuk mendapatkan hidup, terutama mendapatkan sesuap nasi agar bisa mengongkosi kehidupan keluarga yang rumit. Kami mohon Tuhan juga memberkati perjuangan-perjuangan kami. Biarlah kesulitan-kesulitan dalam perjuangan kami yang kadang-kadang membuat kami harus jatuh dan bangun berkali-kali, tidak membuat kami mau menghalalkan cara apapun untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ajari kami untuk tetap menjadi orang-orang yang punya integritas diri. Ajari kami untuk menilai bahwa setetes keringat yang tercurah itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu memperlabakannya menjadi sumber berkat yang berlimpah-limpah bagi kami. Karena Engkaulah sumber berkat yang sejati. Karena itu Tuhan, bagi mereka yang masih berjuang dengan keringat, dengan semangat yang berapi-api, dengan kelelahan, dengan kegagalan yang terjadi berkali-kali, Tuhan berkati mereka. Semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam rumah gereja ini, bahkan di dalam klasis Kota Ambon ini,
Kami serahkan mereka semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya sungguh setiap keluarga yang diberkati oleh Tuhan akan diberikan kekuatan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kami berdoa, Tuhan berkati suami, istri, Tuhan berkati mereka sebagai orang tua, Tuhan berkati orang-orang yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati anak-anak kami yang masih berjuang di bangku-bangku pendidikan dalam berbagai strata pendidikan yang sementara ditekuni. Dan Tuhan berkati anak-anak kami yang juga sementara mencari peluang-peluang hidup dalam perjuangan mereka di tengah persaingan yang sangat sengit di hari ini. Kami serahkan kehidupan umat-Mu ya Allah, kebahagiaan bersama dengan Kristus, kebahagiaan dalam membangun relasi dengan Engkau akan menjadi spirit bagi kami untuk tetap melangkah apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami mau berdoa di saat ini Tuhan Allah bagi pimpinan gereja kami. Tuhan berkati pimpinan gereja kami baik di tingkat sinodal, klasikal, sampai di jemaat-jemaat. Tuhan mengenal mereka sebagai orang-orang yang punya keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan dalam keterbatasan itulah Tuhan Engkau melayakkan tangan mereka dan kaki mereka bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Karena itu pakailah mereka ya Allah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melayani umat-Mu, untuk menggembalakan umat-Mu dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Berbagai upaya yang sementara dilakukan dan telah dilakukan serta yang akan dilakukan oleh gereja kami dalam setiap level kepemimpinan yang ada, kami mohon Tuhan berkatilah. Kami berdoa secara khusus bagi Klasis Kota Ambon, pimpinan klasis dan staf, dan 21 jemaat yang ada di dalamnya, para ketua-ketua majelis jemaat, penghentar jemaat, semua majelis jemaat, perangkat-perangkat pelayan yang ada di dalamnya. Tuhan mampukanlah mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang berarti di hadapan Tuhan sesama tapi juga bumi ciptaan-Mu ini. Kami secara khusus berdoa bagi beberapa jemaat yang sementara melakukan persidangan jemaat di Klasis Kota Ambon. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati berbagai upaya penataan pelayanan yang akan diputuskan melalui program dan kegiatan-kegiatan di setiap jemaat yang ada. Supaya pada waktunya agenda ini adalah agenda yang berpihak pada penguatan kehidupan umat-Mu, penguatan institusi, supaya pada waktunya ya Allah Bapa di surga, gereja ini benar-benar adalah gereja yang berpihak pada kehidupan, berpihak pada pemberdayaan umat, tapi juga seluruh ciptaan yang ada. Kami teringat ya Tuhan Allah bagi seorang hamba Tuhan yang hari ini dipanggil pulang oleh Tuhan, Pendeta Ece Ati Uta. Kami betul-betul kehilangan karena ia adalah seorang pelayan yang dekat dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang memiliki hidup, Engkau punya rencana yang terbaik baginya. Karena itu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dengan anak-Mu, dengan Ibu Pendeta terkasih kami amini sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang paling indah baginya dan juga keluarganya. Semua persiapan keberangkatan jenazah yang sementara disiapkan untuk dikembalikan ke Ambon dan persiapan pelayanan duka yang akan dilakukan nanti, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi suami dan anak-anak terkasih, dan di dalam Tuhan mereka akan dimampukan untuk menjalani masa yang sulit ini. Doa kami, semua umat Tuhan juga dijaga kesehatannya, para pelayan tapi juga setiap keluarga, semua anak-anak Tuhan, bahkan yang sementara merawat dirinya karena berbagai penderitaan. Kami juga menyerahkan mereka semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga semua anak-anak Tuhan ini, agar kami tetap bisa menjalani hidup dalam sukacita,
bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah Bapa kami mau berdoa juga bagi pemerintah kami dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun politik di tahun 2024 nanti. Siapkanlah warga gereja secara khusus untuk menjadi orang-orang yang akan menyalurkan hak-hak politiknya secara kritis. Kami berdoa memohon hikmat dari Tuhan, dan kami berdoa mereka mendapatkan pendidikan politik yang baik, sehingga pada waktunya yang terpilih di tahun depan nanti adalah orang-orang yang menurut Tuhan adalah orang-orang yang bisa berjalan bersama dengan masyarakat ini mewujudkan kehidupan yang berdamai sejahtera untuk kemuliaan nama Allah. Kami berdoa bagi presiden, bagi gubernur, bagi bupati, bagi pejabat wali kota kami, semua staf pemerintahan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Tuhan berkatilah mereka semua. Dalam kekurangan dan keterbatasan mereka telah menyerahkan diri mereka untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memampukan mereka dan melayakkan mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh lagi bagi kemuliaan Tuhan, bagi kesejahteraan semua orang di bangsa ini, di provinsi ini, di kota ini, di desa-desa dalam provinsi Maluku ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Allah Bapa kami, menyerahkan semua orang yang telah mengisi liturgi di hari ini, solois yang telah mempersembahkan lagu dan menguatkan perjalanan kami dalam menapaki hidup-hidup kami di hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Semua orang dengan berbagai talentanya bekerja melayani ibadah ini satu demi satu. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan kami sebagai para pelayan, baik majelis jemaat dari Jemaat Nazaret dan Bukit Doa, juga hamba sebagai pendeta, dalam segala keterbatasan kami, biarlah apapun yang kami lakukan di hari ini dikuduskan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang hari ini hadir dalam ibadah di hari ini. Ini doa kami, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala salah dosa kami yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah ini. Beta undang saudara-saudara jemaat berdiri dan kita angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 317 bait 1 dan 3. Berdoa selalu dalam hidupmu. Saudara-saudaraku, jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanamkan itu di dalam hatimu
menjadi kebaktian yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu saudaraku, terimalah janji penyertaan dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih untuk selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat disilakan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.